Mulai. Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya mendapat kehormatan dengan bertemu dengan pendeta yang sangat-sangat terkenal, yaitu Timotius Arifin. Apa kabar, Om Arifin? Sangat luar biasa. Sekarang jam berapa, Om Arifin? Di Surabaya sekarang ya? Oh bukan di Denpasar, Oh, saya di kan orang Denpasar. Bali. Jam berapa? Ya setengah 4 sore, Setengah empat lima sore belas ya? tiga puluh ya. Ya, Les, setengah satu pagi nih, jam setengah satu pagi. Ya, Orang LA setengah 1 belum tidur. biasanya sudah tidur, tapi khusus malam ini mau Begitu begadang ya. karena kita perlu melakukan satu proyek yang penting, yaitu kita mau memberikan tribute untuk Bapak rohani kita, saya dan Om Arifin ya, betul Om Arifin ya, yaitu Ya, Om Alex, Pendeta Alex. Nah, yang pertama-tama seperti yang Om Arifin tahu kan saya sempat tinggal di Pastori ya. Jadi waktu di sana saya masih kaum muda, kita masih kaum muda core, saya dan Aswin dan teman-teman, Om Arifin sudah di situ ya. Dan yang saya amati Om Arifin ya, bahwa Om Alex itu saya tahu bahwa Om Alex itu dengerin Om Arifin dengan Om Niko nih ya, ini ketiganya. Nah, bagaimana pendapat siapakah Om Alex itu bagi Om Arifin? Mungkin bisa ceritain. ya buat saya beliau itu adalah bapak rohani saya, ya. Ya, Karena manusia itu perlu tiga bapak. ya, Yang paling dasar, saya seorang konstruktor bangunan ya. Semua ya, harus mulai dari fondasi. ya. Satu bangunan tidak lebih kuat dari fondasinya. A father is a foundation. Oh gitu. Orang perlu bapak jasmani, hubungan baik dengan bapak jasmani. Kalau bisa bapaknya juga bapak rohani. Ya, Tapi Pak Alex adalah bapak rohani saya dan ya. bapak surgawi, kan gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau orang itu kalau punya fondasi yang kuat, dibangun di atasnya bisa bangunan besar, gitu ya. Ya. Oh. Uh, jadi beliau adalah bapak rohani saya, Nah, mentor saya, guru saya, inspirator saya, gitu. waktu waktu saya mulai join dengan Betani waktu itu masih kuliah di ITS waktu itu, Om Arifin udah ada di sana. Jurusan apa? Boots, Saya teknik Boots lingkungan, teknik lingkungan, sipil juga. teknik lingkungan. Om Oh Arifin gitu, kan di sivilnya di sipil kan? Iya. S13. Ya. Nah, apa? Nah, saya tuh tidak tahu sejak kapan sebenarnya Om Arifin gabung dengan Om Alex. Mulai kapan sebenarnya? Saya bertobat Natal 79, delapan Ya. puluh dibaptis di Manyar ya Oh, oleh ada Pak Kris Da Costa ya. oh, Dan saya waktu itu ya sejak 1980 tuh Januari 1980 titik ya. balik dalam hidup saya. Oh. Terus bagaimana bisa jadi insinyur insinyur kemudian jadi pendeta gimana? Apakah dari Om Alex atau gimana? Oh, Ya memang kita latar belakang mirip, Pak Alex juga kerja bangunan ya. Bahkan terakhir beliau berkata, Arifin itu insinyur jadi pendeta, saya pendeta kau mau jadi pemborong. Beliau ya bergurau begitu. ya. Ya memang Pak Niko nanti kalau Anda wawancara, beliau kan teknik pertanian. Oh iya. Jadi dia banyak bicara soal ya soal tanaman, menabur. Kalau saya bangunan gitu. Oh, makanya ada Gitu. bicara mengenai fondasi ya. Fondasi. Fondasi. Iya. Father itu fundus. Fundus itu fondasi. Oh, gitu. Ya, iya, bagaimana hubungan dengan bapaknya? Kan dengan jelas di dalam Maliaki 4 dikatakan kalau bapak tidak dengan anak tidak baik, Ya. nanti bumi dibinasakan dengan kutuk. Bahasa Indonesia nggak ada. With a curse, I will destroy the earth with a curse. Oh, gitu. Jadi mau hidup diberkati ya sederhana dari 10 perintah Allah ini nomor 5 itu aja yang ada dua berkat. Hmm. Double. Pertama diberkati atau berbahagia. Yang kedua adalah panjang umur di bumi. Saya panjang umur. Nah, kita kan semua tahu Om Alex kan memang orangnya temperamen ya. Kalau lagi ngamuk-ngamuk, nah biasanya panggil Om Arifin sebagai pemadam kebakaran ya. Ya, saya dipanggil Freon. Hah? Sebagai apa? Kalau lagi
Freonnya AC. Oh ya, oh Furionnya AC. Iya, 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 betul. saya di Freon AC karena tidak tahu ya beliau sayang sama saya Ya. dan sangat menguntungkan. Kenapa? Papa saya juga orang Mojokerto dan Oh, dua-dua temperamental. Jadi saya biasa how to oh. handle it. Tidak Kalau usah ngomong di depan orang ya. Kita di dekatnya ya berbisik begini, padamlah marahnya. Dan saya kenal karena keduanya mirip. Mereka itu habis marah lupa. Yang dimarahi yang tidak lupa. Beliau betul-betul lupa. Nah, saya kenal loh. Cepat meledak, habis itu cepat padam. Kan gitu. Jadi ya memang Tuhan tuh ngatur hidup saya luar biasa. ya, saya Ya saya sangat berutang budi sama Pak Alex. Jadi kalau ada apa-apa saya ingat jasanya. Tidak ada Pak Alex, ada saya hari ini. oh gitu ya. Walaupun Iya, walaupun saat ini Rock sudah itu mempunyai cabang berapa banyak, Om Arifin? bulan yang lalu 414. Wow, puji Tuhan. Tapi Kota loh ya, hah? bukan jumlah kebaktian. Total Kota. kota Heeh. 414 kota. Iya, Puji Tuhan ya. Nah, anugerah Tuhan. iya. Tapi Om Arifin tetap mengakui bahwa Rock sebenarnya itu asalnya dari Betani juga. Oh iya, gimana? Iya memang gitu. Jangan merubah jas merah, jangan sekali-kali melupakan Merupakan sejarah. sejarah. Nah, nah ini kan, Iya, nah ini kan merubah tiga, sejarah itu dosa, Bud. gitu ya. Nah, Heeh. nah ini kan tiga serangkai ini waktu itu Iya, waktu itu gimana sih dealnya sebenarnya? Om Arifin dikirimkan ke timur, Om Niko ke barat, heeh. Om Alex di Iya. Surabaya gimana? Ceritanya gimana Om Arifin? Ya memang kan beliau yang mengutus. Pertama Pak Niko. Lalu Ya, Pak Niko berkata, Vin, kamu yang kenal orang Jakarta pun tidak kenal. Tidak bisa nih, kamu yang diutus. eh, Lalu waktu 89 saya yang mohon sama beliau, saya mau pergi ke Denpasar. ya, And dia melepaskan berkat atas saya. Saya tidak pernah lupa dia bilang gini, bless him, my Lord will bless you. Itu yang waktu dia lepaskan saya. Bless him, that my Lord will bless you. Dan itu perkataan seorang bapak itu terjadi. gitu ya. Oh, Iya Tuhan berkati saya rohani, jasmani, keuangan, anything. hmm. Saya, Berkat seorang bapak itu penting. ya. Eh, apa ada cerita yang menarik yang berkesan dari Om Arifin tentang Om Alex? Banyak sekali, banyak sekali. Apa yang paling Mulainya Betani itu dulu kan sekedar kayak fellowship gitu. Satu pagi dia telepon saya. Seperti Ibu Je bilang, aneh ya Pak Alex kok bisa percaya sama Arifin. ya, Itu karena kita saling mengasihi, saling menghormati. Satu hari pagi-pagi sekali beliau telepon saya. Vin, ternyata Tuhan tidak memberkati fellowship. oh, Karena zaman itu gereja lokal dianggap Babylon oleh gerakan karismatik ini. Ya ya, toh, ya, Tuhan tuh membangun gerejanya. Jadi sejak itu Betani ya jadi local church tapi yang penuh Roh Kudus. Ya kata dulunya kan very loose gitu. hmm, Dan beliau jadi anak emas dari Dr. H.L. Senduk, pemimpin gitu, GBI. oh Anak gitu. emas, dia anak emas. Nah, Pak Om Arifin kan yang memang paling tahu tentang Om Alex kan. Setahu saya Om Alex juga sangat mengagumi Yonggi Cho. Apakah memang Iya, Yonggi Cho punya itu ada pengaruhin Om Alex gitu ya? oh iya jelas. Saya cerita, Ya, dia kan bahasa Inggrisnya perlu penerjemah. Saya penerjemah beliau. ya, Ketemu ya, Pendeta Jo kan saya yang menerjemahkan. ya, Dia datang. Dulu ya, yang saya admire tentang beliau ya, ini kejadian sebelum nyinden ya, ya, is his humility, true humility. gitu ya. Lalu pada saat itu eh, datanglah dia kepada Pendeta Jo. Pastor Joe, please pray for me. Ya, saya terjemahkan aja. I'm building a church building in. Buat beliau gereja tuh bangunan in Surabaya. Pastor Joe tanya, how many seats? Dia bilang 20,000. Wow, it's bigger than mine. It's sebab dia kan kursinya itu memang lebih besar yang di
Yoido toh, tapi kan kursinya itu panjang-panjang gitu. Ya. Kita kan model model Indonesia pakai kursi makan kan isinya banyak. Dan Pastor Joe betul-betul datang. Wow. Dan ini yang saya belajar dari Pak Alex, very humble. Ya, yang itu saya belajar dari beliau. Oh. Ya, pada waktu itu saya bilang before Nginden. Ya. Oh. Jadi ada satu kejadian sebelum Nginden dan sesudah Nginden. Sebelum Nginden itu luar biasa. Kegerakan di Indonesia utang pada Pak Alex. You know, Iya. semua gerakan karismatik di Surabaya yang Iya. endorse, yang melindungi cuma Pak Alex. FGB MFI, Oh gitu. Women's Aglow, anything, gerakan-gerakan itu dia yang tanda tangan, dia yang dukung. Pendeta lain mana mau? Hmm. Dibilang duniawi dan sebagainya. Ya. Dia salah satu contoh yang non agamawi. Hmm. Menarik ya Pak Alex. Bahasanya bahasa non anu ya, jadi bukan gaya agamawi kan. Bahasanya bahasa sehari-hari. Itu kelebihannya. Hmm. Jadi dengan pendeta Yonggi Cho itu pendeta Yonggi Cho datang ke Surabaya. Doa dingin dan waktu itu. Oh gitu. Saya tidak, Iya, saya tidak ada waktu itu. Oh jadi iya. Yonggi Cho yang dia ada bukunya kan empat apa itu empat pilar, Four dimensions. four dimension ya. Kayaknya Om Ya, Alex sangat terpengaruh dengan buku itu. iya, ada terpengaruh, ada terpengaruh. Jadi dia menekankan kan, kalau otak kiri itu kalkulasi, analisa, otak kanan itu imagination kan, Ya, otak ya, kanan di tulisanmu terbalik. ya, Otak kanan itu yang imajinasi dan creativity kan. ya, Nah itu. Nah contoh seperti kejadian yang Manyar itu bagaimana secara ajaib ya. itu uh, kan anu ya itu kan kejawen tuh itu ya yang di Manyar Sindar itu kan kejawen tuh Apa bisa yang kejawen? membuktikan Apa yang kejawen Om Arifin? Kenapa? tanah itu kan Ah, miliknya Subud oh iya. Yayasan Susila Budi Dharma ya tuh Oh, ya, ya, ya. Manyar Sindar itu sinar Dharma Utama Oh, asalnya oh, itu sinar itu dari yang punya singkatan ya itu sinar Dharma Utama. Oke. ya sinar Dharma Utama itu anu Susila Budi Dharma itu loh itu Oh, Subud itu kejawen oh, bisa nyerahkan kepada gereja itu kan ajaib tuh. oh, Iya kan? Nah, waktu beliau cerita dia ngelilingi Sambal Tojo, saya belajar hal-hal yang sederhana dari dia dan saya terapkan. oh. Dan itu four dimension juga saya percaya itu ya Iya, bahwa kita kalau ada janji Tuhan lalu kita ucapkan itu mengaktifasi. iya, Betul itu. iya. Karunia mencipta dengan Roh Kudus. Jadi pakai bahasa Roh dengan itu dengan dibayangkan terus itu begitu. No, 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 no. Bukan bahasa roh, bahasa doa. Iya, Menurut beliau itu bahasa bayi katanya. Betul. Jadi iya. kalau orang nggak mau jadi bayi, tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Tapi we speak itu existence. Oh, Tapi untuk kemuliaan Tuhan loh. iya. Kalau mengucapkan itu kan law of attraction itu sesat itu. Membayangkan mobil, membayangkan mobil dengan berkata bahasa roh terus tercipta gitu. Itu bukan, Tidak, bukan, bukan tidak gitu. sesat itu. Oh gitu. Oke. Nah, kan untuk kemuliaan Tuhan dan Ya, kita percaya kita ucapkan. Kata Rasul Paulus, I believe, that's why I speak it out. Kita ucapkan, ya kan? ya, Into existence. Karena yang kelihatan mulai dari yang tidak kelihatan. ya, Saya banyak cerita tentang Pak Alex ini. Iya, saya ya, banyak belajar dari beliau. ya. Uh-uh. Saya juga satu kali saya sore-sore kita di luar duduk di pekarangan, dia apa lagi siram-siram air. Saya tanya sama Om Alex, Om, apa sih rahasianya bisa punya gereja besar? Terus Om Uh-uh. Alex bilang begini, ya Bud, kamu harus sediain wadahnya. Kalau tidak ada ya, ya harus sediain wadahnya gitu. Oh, Iya, dia cuma ngomong gitu. iya. Kalau Iya. saya sediakan orangnya. Kalau orang nanti orangnya bikin wadahnya kan gitu ya. Oh begitu ya. Iya, Jadi kalau Om iya, Arifin sediakan orangnya, Om Alex sediakan wadahnya. Nah, iya. ini ini sekarang pertanyaan yang cukup kontroversial. Eh, saya masih ingat jadikan seperti Om Arifin tahu selama ke LA 9 kali Om Alex ke LA saya yang selalu temanin.
Nah, Ya, jadi Om Tante Yeni tidak percaya orang lain kecuali saya yang temani Om Alex. Jadi saya diberkatilah engkau. jadi satu kali karena dari Menara Jakarta, dia agak marah sama Om Arifin, katanya Om Arifin Iya, salah iya. ngomong atau bagaimana. Itu gimana Om? Kita Oh ya, karena Om Alex khotbahin di sini. Jadi ada ya, di baik, baik. Gini, Eh, kan kita ini tidak selalu harus setuju, ya kan? tujuh. Ya. Karena saya dengar telinga mata kepala saya sendiri bahasa Pak Paniko nih, Pak Alex dipuji-puji Mm-mm. oleh orang daripada pengelola Menara Jakarta yang terdahulu. Ya. Tidak ada hamba Tuhan yang berani seperti Pak Alex. Ya. Dia itu ditipu Oh. karena Ya. Menara Jakarta itu Menara Soeharto. Oh. Semua pengusaha mau lemparkan. Saya peringatkan beliau, Pak, Ya. Bapak ini ditipu loh. Ya. Pertama, tanahnya itu miliknya Seknek, Ya. ya toh. Ya. Nah, tapi karena saya sebagai anak rohani, usaha saya terakhir tuh saya kenalkan dengan siapa? Ya. Nggak main-main, Pak Ciputra. Pak Ya. Ci, tolong. Ini gembala saya mau ditipu sama ini orang-orang Jakarta ini. Ya. Tolong ngomongin beliau. Ya. Saya ketemukan di Bali. Dan saat ini usaha saya terakhir sudah. Pertama-tama saya mau terangkan secara teologis tidak cocok. Ya. Sebab banyak orang yang menjilat beliau kan. Ya. Dibilang harus ada menara. Karena semua itu bukan Ya. karena kehendak Tuhan, karena kehendaknya dia. Nah, Ya. jadi ceritanya gini. Ya. Pada waktu itu perbedaan teologi saya dengan beliau begini. Ya. Pak Alex, saya kalau ngomong dengan beliau empat mata. Ya. Anak lain kan di depan orang rasanya saya kan tidak pernah. Saya hormat sekali. Ya. Pak Alex, yang nyuruh bangun bait Allah siapa? Ya Tuhan. Bukan, saya bilang David. Bahkan Tuhan protes. Rumah apa yang kamu mau bangun buat aku? Aku ini langit itu adalah takhtaku, bumi cuma tumpuan kakiku. Hmm. Rumah apa yang kamu buat buat aku? Rencana Tuhan adalah bangunan rohani, Ya. bukan gedung. Ya. Karena apa? Ini teman Anda nih yang sekarang di Australia itu. Ya. Terangkan sama Pak Alex. Mulai dari Mojokerto, lalu kemudian Manyar, Nginden. Ya. Ini perkataan beliau sendiri. Ngosok gak iso sih? Tak Ya. cobai. Kan kamu pernah dengar gitu. Ya. Ya enggak bisa dong, bukan perintah Tuhan. Hmm. Itu perbedaan saya dengan beliau. Meskipun beliau bilang jangan bilang sama orang perbedaan visi. Tapi ini bukan perbedaan visi ya. Ini teologis loh. Ya. Sehingga gedung bait Allah itu bukan kehendak Tuhan. Itu maunya David. Ya. Kehendak Tuhan ada kehendak Tuhan yang sempurna, ada kehendak Tuhan yang diizinkan. Ya, Hmm. ini kehendak Tuhan yang diizinkan. Tak Hmm. masuk Tuhan ditaruh gedung kecil gitu, ya kan? Hmm. Yuk bisa bayangin sih kalau gajah dimasukkan lubang semut, nah, mana bisa tuh, ya Hmm. kan? Hmm. Tuhan kan maha besar. Ya itu perbedaan pertama. Dan Oh. waktu ketemu Pak Ciputra bilang, Pak Alex, menara ini tidak ada orang mau nangani. Anda suruh lelang aja. Suruh lelang aja. Nanti Anda tebus cuma 1/10 harga yang ditawarkan sekarang. Tapi ya sudah terjadi ya, jadi ya sudah. Jadi tidak pernah ada look what anu sekarang buahnya aja. Sama sekali tidak jadi apa-apa. Hmm. Bahkan orang lain yang memiliki. Ya. Ya, kalau dari Tuhan dibela. Hmm. Seperti Nginden itu dibela Tuhan jelas sekalipun tantangan sehebat itu. Apakah Jadi ya. itu perbedaan saya dengan beliau, perbedaan teologis dan juga ini ada usaha untuk menipu Pak Alex. Oh. Saya sampaikan. Jadi banyak orang kan cuma memuji-muji. Satu hari ada seorang hamba Tuhan, kamu pasti pas ada di sana itu dia bilang bahwa untuk menarik awan kebangunan rohani mesti ada pohon yang besar dan menara ini adalah pohon yang besar itu. Turun adik saya Hani datang sama dia. Where is this in the scripture? Ada ayat semacam itu. Tidak ada. Menarik kebangunan rohani pakai gedung. Oh, maksudnya untuk sediakan untuk menarik kebun ini pakai gedung yang besar gitu. Itu seperti pohon yang besar menarik awan kebangunan rohani. Jangan ngawur. Oh. Jangan ngawur.
Ada ayatnya yang begini, ketika Yesus ditinggikan maka ia akan menarik semua orang kepadanya. Tidak Yesus cocok. ditinggi. Hah? Tidak You cocok. tahu, ya. Hah? Anda Betul. pernah belajar anu toh, sipil toh, pernah toh? Ya, Pernah juga ya. Alat apa tertinggi di sebuah gedung? Penangkap petir, ya iya, kan? iya, Ya itu paling tinggi toh. iya, Ketika di Kalvari dia menerima petir amarah Tuhan, iya. amarah dari Bapa itu, kan itu disalahgunakan. Kalau kita meninggikan Yesus, nanti orang di jalan-jalan masuk gedung gereja kita. Tidak Iya. ada ayatnya itu, tidak ada. Dan juga pada saat itu, kamu lihat sekarang, pada saat itu menara tertinggi di dunia. Sekarang bukan lagi. Ya, Laginya dulu itu rencananya dihitung, yaitu disewakan kepada BTS. Ya, oh, BTS itu untuk signal ya daripada tapi sekarang ini modelnya satelit. Tidak lagi pakai menara. lebih Nggak tinggi laku lagi dijual. melayang. Ya. Hmm. Jadi itu perbedaan saya. Tapi ya saya tetap hormat sama beliau. Hmm. Tidak pernah ada kata-kata negatif dari mulut saya. Ya, Dan itu saya menuai apa? Anak-anak rohani yang sangat hormat kepada saya. ya. Karena saya hormat sama bapak rohani saya. Oh, ya. Apakah karena kejadian itu Om Alex sempat tidak mau ngomong sama Om Arifin? Sebentar aja. Dia udah Sebentar lupa ya, aja. udah Karena lupa. gini, Iya, karena beliau itu kan ya dalam hatinya, beliau kan orang bijak tuh. iya, Satu hari pada waktu yaitu berdirinya yang di Sukomanunggal itu loh, iya, itu pas ulang tahun beliau, iya. tanpa diundang saya datang. Ah, Saya duduk samping beliau dan pada waktu akan pulang dia bisikin saya, hmm. Vin, semua omongan tentang kamu itu bukan dari aku loh. Buat saya kan cukup. Memang yang di sekitarnya itu yang tidak suka sama saya. Bud, terus terangnya saya dulu kan anak emas, Bud. Iya, I know. Saya, Iya, saya tahu betul itu betul. Saya tahu iya. Om Alex, kayak menurut saya, Om Alex hanya mendengar tiga orang. Satu Uh, Ishak Leo, GPPES, uh. satu Om Arifin, satu Om Niko. Kayak menurut itu Satu menurut. salah, yang paling dia dengar Jenny Untari. Hah? Iya, iya, iya. Sempat dulu orang bilang Roh Kudusnya Om Alex gitu. Ada Iya, iya. yang ngomong gitu. Ya, enggak tahu beliau begitu kasih banyak kemurahan pada saya, Iya, banyak banyak privilege, banyak kebaikan ya. Enggak mungkin saya lupa toh. iya. Ya, anjing aja enggak bisa lupa, masa kita bisa lupa. Ini saya masih ingat ini waktu pas di saya temani Om Alex yang Tante Sin. Mereka ada nginep di rumah saya, Om Arifin. Oh ya, ya juga ya. Lagi makan ini, Om Alex bilang begini, kalau saya punya anak perempuan, saya tidak mau kasih kawin dengan Buce. Tante ini sih Oh, tenang-tenang kakinya dia bawa dia maksudnya kan ini Buce udah temani kita kok ngomong gitu gitu dia tidak terus terus Om Alex bilang gini karena katanya Buce tuh terlalu banyak temannya gitu jadi perhatiannya terpecah jadi dia tidak akan bisa itu apa sayang dia punya istri sampai itu ada betulnya juga. Saya kaget juga waktu dia ngomong gitu. Terus dia jelasin begitu. Oh ya, ya, ya gitu. Ya, ya, ya. ceritanya gitu. Ada cerita lucu, banyak cerita lucu. Ya. Satu hari beliau telepon saya, Vin, aku minta nama, ya toh. Aku minta nama. Waktu itu gereja Manyar masih kecil kan. Ya. Eh, Kalau enggak, yang namanya Lexi ini, dia bilang dia sebut dirinya, Ah, suka motor, suka mobil. ah, Mau kasih nama baru. Saya bilang ke Alex, memang gereja kita masih kecil ya, tapi nanti besar. hmm. Kamu Abraham, bapak dari banyak bangsa. Oh Oh, gitu ya, oke Abraham. Oh, sekarang Abraham Alex. ya, Tidak lama Ibu Yeni telepon saya. ya, Arifin, ya ya, kok kasih nama Alex Abraham? Nanti kan ada Hagar. Loh, saya bilang Cik Yeni, Cik Yeni kan Sarah tuh. Ya ya. jangan kasih Hagar. Oh oke katanya. Jadi boleh namanya Alex, Abraham Alex. Oh, jadi yang kasih Ya, nama itu dari Om Arifin, dari Abraham. saya. Iya. Oh, which Gitu. is sebenarnya tepat dan memang tepat kan Abraham kan Jadi bapak, loh, bapak orang beriman. Bapak.
Bapak Iya, Bapak rohani banyak orang ya, iya dan betul Pak. juga Betani jadi fenomena dulu Betul, kecil kan. betul. Iya, saya masih ingat Heeh, dulu di Surabaya ada 4. Gereja Praise and Worship Betani, Gereja Pengajaran Tulang Elisa Yusuf BS, Gereja Doa GPPS, Gereja apa Tamburin itu Creative Ministry punyanya Yeremia Rin. Apa heeh. itu kalau tidak salah kayak gitu. Iya benar ya, Om Arifin ya. Nah gini, kita kan dipakai Tuhan ya, ini salah satu kan Pak Alex itu kan yang mensponsori kita, Iya, yaitu di Ghost Gate itu. iya. Nah, Oh, presenter. persekutuan kita presenter itu Iya, 2.000 sampai 5.000 ya. iya, Saya ini tercatat sebagai Betani 02 iya, ya. Betani 02 persekutuan di rumah kita tuh. Itu iya, kan iya, dari cuma 2 orang jadi 200, lalu iya, 500 kita iya. pindah Guskit yang biayai 10 kali pertama Pak Alex. Oh, Oh, itu kelebihannya, dia sangat secure. oh, Ke orang lain kalau punya anak buah lah, anak iya, buah yang, nah kita kan jumlahnya lebih gede dari Betani kalau jumlah lo ya. betul, betul. Ya tuh Betani waktu itu sekitar 5.600 lah. Iya, Ini 2.000 sampai iya, 5.000. iya. Tapi Pak Alex seperti membiayai apa? Membiayai sales manager. 10.000 jiwa masuk Betani. Betani saja loh dari presenter menurut beliau. 10.000. Oh, Itu tahun 86 sampai 89. Dan tidak banyak orang seperti beliau yang sangat secure. hmm. Secure dia. Saya Oh, masih ingat. iya, eh, Dia diundang oleh kelompoknya Yusuf Roni. Saya dampingi beliau. iya, Lalu dia bilang gini, loh kok ngundang saya ini nggak laku katanya untuk seminar-seminar gini. Sangat rendah hati. Dulu hmm, ya, yang saya bilang sebelum Yinten. hmm. Banyak kita belajar dari dia. Dia punya courage, Iya, dia punya konsistensi, dia punya tekad, dia punya keberanian yang luar biasa. Ya hmm. kan? Iya. Saya memang saya juga sempat wondering juga waktu itu karena saya pikir, Om Arifin kok bikin di presenter di Ghostcat? Apa Uh, apa jemaatnya Betani tidak tersedot ke sana gitu. Saya pikir kenapa Om Arifin bikin yang tandingannya ya? sponsori Pak Alex kok. Oh, malah malah disponsori Om Alex. Aku nggak tahu. Kita Iya, nggak tahu. 10 pertemuan pertama Iya, itu kan 2 juta satu kali pertemuan betul. bayarnya. Iya, Iya toh? iya. Yang bayari Pak Alex. Oh, gitu. Dia he's my sponsor. Makanya aku tidak bisa lupa beliau. Saya Oh, dalam keadaan baru bangkit kan lah ya. Tahun iya, 86 itu saya kan 79 bangkrut. iya, Baru pulih, pulih. iya, Dan kita mulai persekutuan di rumah mulai 2 orang kok. iya, Ya toh? iya, Lalu kemudian dinaungi Betani, namanya Betani 02. iya. Ya, persekutuan di rumah. Nah, ketika berkembang, oleh beliau malah disponsori. Oh, oh gitu ya. Nah, makanya Wow. banyak orang mesti belajar ya Pak Alex. Kebanyakan orang, Ya, ya kalau anak buahnya muncul gitu, malah ditindas. ya. Ini malah disponsori. Oh begitu. Tidak heran di Iya, bawahnya Om Ales ini banyak pendeta-pendeta besar semua dari itu ya. jangan lupa. Iya. Full Gospel kan disponsori Pak Alex. Oh gitu. Iya kan? Saya Iya. nggak tahu. Sehingga akibatnya para pemimpin Full Gospel Iya. masuk Betani. Iya Oh. tuh. Kita Oh. lihat Dr. Daniel Jadinata dan yang lain-lain. Oh. Termasuk Pak Bernard kan dekat sama Pak Alex. Full Gospel. Iya, Yang Chris. tanda tangan di Pembimas untuk menerima full gospel, he's the only one. Yang lainnya bilang kita sesat. Hmm. Hmm. Women's Club juga begitu. Ya, ya. Tadi yang dari full gospel jadi semua kayak Pak Vivit apa itu semua dari FGB MFI. Hmm. Sudi Dharma, Pak Sudi Dharma itu tokoh full gospel. Ya. Saya masih ingat dulu Dr. Daniel, wakilnya Om Alex ya, yang Iya. dengan Bu Meti. Terus Uh, juga Pak Budi yang Budi Santoso gitu. Bu Sri Santoso dari full gospel juga. Iya. Full gospel ya. Wow. Uh, Ya. Nah,
Dari apakah ada perang Om Alex juga dengan pembukaannya daripada rock juga? Loh, tentu saja. Oh Nah, gitu. ketika saya diutus kan Betani Denpasar asalnya ya Heeh. tahun 89. Ya, beliau Iya, yang meresmikan, beliau yang iya, mendukung. iya. Ya, ketika pembangunan di sini, gentengnya kita dikirim dari Surabaya. Oh begitu. Iya, jadi pertama saya ke sini ya, ya 3-4 bulan tiket saya kan ya dari gereja Betani yang Oh, memberi. oh gitu ya. Saya diutus resmi sama beliau. Oh, terima kasih. Ini waktu kita hampir 10 menit 10 ini lagi menit lagi. Apakah ada Ya, hal-hal yang Om Arifin mau katakan tentang Om Alex? ya. Saya belajar dari beliau bagaimana jadi a good spiritual father. Ya, Sebagai contoh, satu hari saya diancam dengan melecehkan agama mayoritas. ya, Dan saya dihadapkan satu ancaman berat, yaitu kejaksaan tinggi. ya. Beliau dampingi saya. Oh gitu. Beliau dampingi saya dan saya masih ingat ketika akan masuk kejaksaan tinggi loh. Ya, Bukan bukan polisi. Ini langsung kejaksaan tinggi. Tuduhan subversif. Ini zaman Orba, kamu tahu artinya. Pak ya. Alex bilang gini, ayo latihan katanya. Emang ya, itu seperti kitab Yosua bahwa perang di Kanaan itu cuma latihan, latihan perang-perangan. Dan ketika saya melawan jaksa jaksa tinggi itu saya lawan, Ya. keberanian datang dari Tuhan. Mungkin dia belajar ya Pak Alex Oh, tentang courage. oh, Beliau mintakan maaf. Pak, ini orang masih muda, Pak. Nanti saya bina. Umur 30 saya waktu itu ya, 30-an lah. Ya kan, 35 ya. Umur berapa ya? Belum 40. Ini orang muda ya, nanti saya bina. Dia bilang gitu. Saya tidak pernah lupa itu. hmm, Sehingga akibatnya saya juga melakukan yang sama kepada anak rohani saya. Di dalam mereka menghadapi ancaman atau apa saya dampingi. hmm, Karena saya rasakan manfaatnya hmm, luar biasa hmm. gitu. Tapi akibatnya ada teman-teman yang marah sama saya. Saben kali saya usul sesuatu sama Pak Alex, usulnya situ yang diterima. Kita tahu sendirilah. Saya tidak usah sebut nama-namanya. Hmm. Tetapi ya itu, I'm like the Joseph in the family, you know. Ya, Lalu dimusuhi oleh saudara yang lain. Saya tidak pernah lupa. Pak Alex bisi saya. ya. Semua omongan tentang kamu itu ya tidak berasal dari saya. Cukup buat saya. Tidak perlu beliau bicara di depan umum. Hmm. Just between us. Ya, Ya kan? ya. Dan pada waktu beliau meninggal, yang ngasih tahu tuh Lisa, pengacara beliau kan. Ya, Ya, saya telepon, saya telepon Aswin, saya telepon Hana. ya, Saya bilang, papimu pernah pesan ya. supaya ditanam di samping mami. Itu yang paling mulia, Oh, kembang kuning. oh gitu. Ya kan? Dan pada waktu itu ada beberapa pengusaha yang sangat cinta Pak Alex seperti Ali Weni Gunawan tuh mau Ya. mindahkan ke Pondok Nirwana. Saya bilang Ya. jangan, Oh, jangan. oh, Karena apa? Permintaannya Pak Alex. oh itu Kalau permintaan Om besok-besok ya Alex. terserah. Itu Hah? permintaannya Om Alex begitu. Permintaan Pak Alex. Oh, Ya, pernah utarakan pada saya dan juga kepada Pak Aryo. oh, Ya, besok-besok ya. Sebab dia dapat tempat yang cukup bagus di Kembang Kuning itu. oh, Besok-besok ya kita berdua di situ aja. Pernah ngomong. Nah, saya dengar. Saya sampaikan pada Aswin dan pada Hana. Supaya tidak timbul pertengkaran ataupun salah mengerti. ya. Dan ya dengan damai lah. Hmm, gitu ya. Ya, Hmm. terima kasih Om Arifin Ya, untuk apa yang telah dibagikan untuk Bapak Rohani kita. Saya juga menganggap Bapak Rohani saya. Dan setiap ya, kali saya bagaimanapun, walaupun saya di IGF di Amerika, setiap kali pulang ke Surabaya saya pasti ke Ngindan juga atau ke ya, Betani. Ya, karena itu rumah ya, gitu loh. Seperti ya, ya. sebelumnya. Ya, Yes. terima kasih Pak Arifin. Ya, Ya. thank you. So